di rumah itu kan, kayak apa, nuansanya itu kan kayak di kamar mulu, nggak bisa kemana-mana, jadi itu menimbulkan efek mager yang luar biasa gitu. Ya. Jadi kalau aku tuh bikin jadwalnya tuh ada jadwal mingguan sama jadwal harian. Kalau misalnya jadwal mingguan itu kira-kira minggu ini aku mau selesain apa sih, misalnya aku bikin, misalnya aja nih ya, bikin konten atau vlog. Nah dalam satu minggu itu aku usahain vlog itu selesai. Terus minggu selanjutnya misalnya aku pengen belajar UTBK. Nah dalam satu minggu itu bab apa aja yang harus aku kerjain. Nah itu kan mingguan nih. Nah teman-teman bisa bikin jadwal yang misalnya teman-teman mau belajar musik, belajar masak, atau belajar apapun itu terserah. Nah kalau jadwal hariannya teman-teman itu jadwal per jamnya. Kayak aku biasanya bikin jadwal itu jam, misalnya jam 7 sampai jam berapa. Ada jadwal masing-masing gitu, apalagi ini kan bulan Ramadan, jadi ada jadwal harus ibadah, ada jadwal harus ya rebahan, harus dikasih jadwal juga, tapi jangan rebahan terus gitu, usahain tetap produktif gitu. Nah itu dia teman-teman, kata Anggun tadi, harus bikin list nih, dia harus bikin list kegiatan Ya. biar hari-harinya itu nggak mager gitu, nggak ada bahan mulu ya, berguna dikit lah ya gitu ya. Oke, sekarang Kak Anggun lagi sibuk ngapain nih? Mungkin di organisasi? Sekarang ya, sekarang Ah, sibuknya mau persiapan UTBK sama di forum anak. Jadi forum anak Jepara juga selama pandemi ini tetap produktif, mungkin bisa dicontoh sama teman-teman forum anak lain atau teman-teman organisasi lain. Kami tetap produktif, misalnya kami mengadakan kegiatan namanya Muda Berbagi. Nah kami koordinasinya ini setiap hari, hampir setiap hari, emang setiap hari deh kita lewat grup, kemudian kita via video call bareng gitu, tapi setiap hari selalu kita koordinasiin, tapi kita nggak keluar rumah, kita di rumah aja. Dan kita konsepnya kegiatannya open donasi, jadi kita di rumah, kemudian nanti ada yang transfer dan kita distribusiin, atau yang mendistribusikan itu alumni, jadi kita yang forum anak tetap stay di rumah gitu. iya. Walaupun kita mau aktivitas itu juga harus tetap apa namanya, harus tetap jaga jarak gitu, jangan keluar rumah apa, biar wabah ini cepat kelar gitu kan. Oke, itu dia tadi tips-tips yang apa namanya, yang sangat-sangat wow dari Anggun ini. Dah, Ya ini eh, berdasarkan pengalaman aja sih. iya. Untuk selanjutnya nih, teman-teman udah boleh nih kalau mau nanya-nanya apa gitu tentang Kak Anggun, mungkin mau tanya tentang personalnya, ya apa aja deh, Ya. silahkan komen aja, langsung di komen. Untuk selanjutnya nih Kak Anggun, kalau selama pandemi ini gangguan-gangguan seperti apa sih yang biasanya Kak Anggun rasain yang dapat menghalangi produktivitas tadi? Biasanya yang paling sering itu kuota atau sinyal ya. Kadang-kadang Waduh. kuota habis, sinyalnya kayak tadi kan kita harusnya jam 4, kemudian ada lampu mati dan lainnya. Itu yang bisa bikin ini. Kemudian apa ya? Yang sebenarnya tuh kayak yang paling besar pengaruhnya tuh kemageran tadi menurutku. Mantap memang ya. Kayak kita pengen gini capek, tapi menurutku itu ya jangan terlalu produktif terus, kita lupa nggak rebahan. Perubahan itu juga perlu gitu. Oke, keren 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 nih Kak Anggun nih, selalu produktif nih kayaknya dia nih tiap hari ya. Kalau aku sih mungkin lebih banyak rebahan nih kayaknya nih. Oke, boleh nggak nih Kak Anggun, Kak Anggun, Anggun ya, Ya. kita apa? Kita sharing, eh, kalau misalnya habis wabah ini produktif, setelah wabah pandemi, terus Ya. hal pertama yang pengen Kak Anggun lakuin itu apa sih? Kalau yang bersifat di forum anak gitu, yang apa? Yang organisasi. Oke, jadi sebelum pandemi ini sebenarnya Forum Anak Jepara itu udah menyiapkan beberapa kegiatan, banyak kegiatan. Nah, jadi terhalang kan karena ini kami ada pelatihan rencananya, kemudian ada beberapa kegiatan, apa ya, kita kayak datengin beberapa mungkin kayak pejabat yang ada di Kabupaten Jepara, kami sharing-sharing kayak gitu-gitu, dan juga pelatihan itu. Dan sebenarnya udah tertata rapi jadwalnya, tapi karena adanya pandemi ini semuanya berhenti. Oke. Jadi dan
nanti kita doakan aja nih ya, semoga nanti setelah wabah ini cepat selesai, jadi semua list kegiatannya itu bisa terlaksana dengan maksimal ya, dengan berhasil gitu ya. Amin. Nah, udah ada yang nanya nih kayaknya nih. Boleh nggak kita langsung ke pertanyaannya? Oke, dari Nada Fajar nih. Oh, kayaknya dia udah tahu tentang Kak Anggun nih. Kak Anggun kan atlet karate nih, selama pandemi Kak Anggun gimana latihan fisiknya? Ayo coba dijawab. Jadi aku selama 2020 itu emang mulai off, mulai kelas 9 akhir itu mulai off, karena emang fokus ujian dan fokus ke forum anak juga, jadi karatenya lumayan dikurangi, dan untuk saat ini emang nggak latihan karena emang keadaannya kayak gitu juga. Jadi kalau misalnya pengen latihan fisik, latihan sendiri di rumah. Oke, harus mandiri nih Nada nih, jangan malas-malasan mulu. Oke, selanjutnya ini ada dari Noni_mail. Kak Anggun, wah dia kayaknya kepo nih sama perjalanannya Kak Anggun nih. Kak Anggun gimana ceritanya bisa jadi ketua forum anak? Ayo. Ceritanya oke. Jadi awalnya tuh tahun 2017 ya. 2017 itu mulai dari ketua forum anak di tingkat desa. Jadi aku bermula dari situ. Awalnya nggak pernah tahu apa itu forum anak. Kemudian dari RW kayak ngasih surat gitu, kayak random gitu kan suratnya, tiba-tiba ke rumah, dan yaudah aku datang aja. Kemudian ada pemilihan dan lain sebagainya, sosialisasi, dan akhirnya tahun berjalan jadi ketua forum anak desa. Kemudian tahun 2019 mulai jadi ketua forum anak kabupaten. Gitu cerita singkatnya. Wah, itu dia tuh tadi cerita singkat dari Kak Anggun. Panjang ya kayaknya perjalanannya ini. Ya, panjang. Panjang. Nah, mumpung tadi udah Kak Anggun bilang kalau perjalanannya itu panjang, kan pasti banyak tuh rintangan-rintangan yang Kak Anggun hadapin, yang mungkin bikin tiba-tiba kayak wah bisa nggak nih, kayak nervous gitu kan. Nah, cara Kak Anggun buat ngatasin itu semua itu gimana? Biar sampai jadi sekarang gitu, biar berhasil gitu. Ya pasti awal-awal itu emang aku udah basicnya udah organisasi, tapi beda organisasi. Forum anak kan lumayan beda ya dengan organisasi lain menurutku. Ya, beda. Di forum anak public speaking itu lumayan diasah banget, dan awalnya emang gimana sih caranya, tapi ada beberapa hal yang pertama kita nekat. Kalau kita nggak nekat itu kita pasti ya gitu-gitu aja. Kalau kita berani, kita nekat, ya udahlah, resikonya apapun yang penting kita siap. Dikasih pedoman dari awal bahwa kita pasti bisa, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kemudian kita belajar dari orang-orang yang lebih keren gitu, orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita. Nah, hal ini yang menurut aku tuh paling banyak dan paling besar pengaruhnya untuk aku yang sekarang. Jadi belajar dari alumni, senior, fasilitator, kayak gitu-gitu, yang bisa buat kayak gini sekarang ini. Itu. Oke, jadi harus konsisten gitu ya, jangan mudah nyerah. Ya. Niat dan konsisten. Kalau anak itu kuncinya. Keren. Wah, ini kayaknya forum anak di sana ini sukses nih. Berhasil ya punya Kak Anggun. Oke, ada nanya lagi nih. Forum anak daerah ini kan bisa menyuarakan saran pada gugus tugas daerah penanganan COVID-19. Sebagai SBB kita nggak tahu sampai kapan wabah ini selesai. Apakah di forum anak daerah Jepara udah melakukannya? Sudah. Kami emang beberapa hal, tapi nggak begitu banyak dan nggak begitu ini ya. Kami cuma memberikan suara-suara, mungkin kuota internet anak-anak yang ada di Jepara itu dipenuhi, karena dari data yang kami dapat itu mereka kesulitan kuota, kemudian sinyalnya. Kemudian yang kami usulkan lagi itu masih ada anak-anak yang nongkrong. Kami udah sempat, kebetulan kan kemarin bulan Maret itu masih ada musrenbang ya di Kabupaten Jepara. Jadi aku langsung itu aja ke Pak Bupatinya biar dan katanya emang oke, ditindaklanjuti. Tapi kami udah sampaikan itu sekitar ya bulan Maret itu udah kami sampaikan. Kalau anak-anak di sana itu udah naatin PSBB nggak, Kak Bud? Udah kayak ketat nggak PSBB-nya mereka? Lumayan. Jadi anak-anak di sini tuh udah kayak yang anak-anak sekolah ya, emang udah jarang keluar
polisi emang udah setiap malam setiap ini ada Patroli ya. patroli ya. Oh, siap. Nah, itu teman-teman tuh jangan banyak keluar rumah dulu biar wabah ini cepat selesai. Nah, balik lagi ke topik nih. Kan selama live ini kan Kak Anggun kayaknya ngomongnya ini wah keren, lancar gitu kan, punya public speaking yang keren nih. Nah, ada yang nanya nih dari Enggar Budiono. Kak Anggun gimana caranya memiliki public speaking yang selalu bagus gitu, apalagi di tengah pandemi ini kan kita nggak bisa ngomong sama orang nih. Nah, mungkin ada Ya. tips dan triknya nih gimana? Kalau misalnya yang pertama, kalau misalnya yang aku juga nggak tahu ya gimana, emang awalnya dari forum anak kemudian ya udah gini aja gitu loh. Paling belajar kalau emang ya mau ada kegiatan pasti aku siapin dulu gimana agar nantinya nggak nervous. Tapi kalau di masa pandemi seperti ini menurutku ada Google, ada YouTube, jadi teman-teman bisa share di situ gimana caranya public speaking kita terus meningkat, terus bisa berkembang. Nah, lewat YouTube itu menurutku. Dari Atau YouTube. kalau enggak, ya atau kalau enggak teman-teman kan bisa ngajakin teman-teman yang lainnya, mungkin organisasi lain atau di forum anak itu sendiri untuk nge-zoom bareng atau apapun, mungkin rapat bareng. Nah, di situ kan kita harus ngomong tuh. Kita harus ngomong gantian. Nah, di situ public speaking kita itu sebenarnya bisa belajar. Sederhana itu. Ya. Intinya nih, teman-teman yang mau public speaknya lancar ini harus niat dulu nih, pengen belajar. Jangan Ya. jangan mudah nyerah. Biasa sih kalau awal-awal ngomong itu kan ya Kak Anggun ya, pasti kita kayak mudah nervous gitu kan, apalagi di depan orang ramai sekalian gitu kan. Jadi kita harus pelan-pelan nyobanya, harus konsisten lah intinya. Oke. Ya. Kak Anggun tadi udah lulus SMA ya? Ya, baru lulus ini. Baru Kalau lulus ya? orang bilang angkatan corona ya. Angkatan Corona. Oke, gimana nih tanggapan Kak Anggun nih tentang sebutan Angkatan Corona ini? Apa ya, sebenarnya ada yang menjadi kenangan. Kalau angkatan sebelumnya kan ya udah lulus kayak gitu-gitu, meskipun ini ujian nasional ditunda pasti banyak banget orang yang kayak udah belajar semaksimal mungkin, ternyata ujian nasional nggak ada. Tapi menurutku ada sisi lain, kenapa kalau misalnya ada hal positif yang bisa kita dapat, kenapa kita harus mikirin hal negatifnya? Karena mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang itu semua orang akan mengingat angkatan ini, angkatan 2020, angkatan corona ini, dan kita sendiri bisa menceritakan ke semua orang bahwa aku angkatan corona yang katanya orang-orang inilah gitulah, tapi kita tetap kuat, kita bisa tetap bertahan gitu, kita tetap bisa survive gitu. Udah harus Itu pede. kalau Kita kan angkatan yang kuat nih, bisa menerjang wabah virus gitu ya. benar. Oke, asik nih. Kadang-kadang berita yang tiba-tiba mendadak dan harus dilakuin dan lain-lain, kayak misalnya ada beberapa jadwal yang harus diundur dari pusat, itu kan kita harus diuji gitu loh pada saat itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal yang tadi udah nyiapin belajar buat masuk univ apa ini kan pasti kan banyak yang kayak kecewa nih kan. Dia udah mati-matian belajar terus ternyata nggak bisa buat daftar kuliah, atau mungkin ada tuh beberapa yang kayak setelah itu kan nggak buka pendaftaran kan. Gimana? Iya, Oh kan ya, ada. start. Iya. Nah, Iya. itu Ya, tolong teman-teman yang awalnya mau masukkan ternyata malah kecewa. Nah, ini buat teman-teman jangan patah semangat. Kata Kak Anggun tadi kan kita angkatan yang banyak memorinya, banyak kenangannya. Oke. Buat teman-teman yang masih sekolah nih, yang masih SD, SMP, SMA, mungkin kan mereka katanya ada yang kayak lesu dalam belajar online. Di sana ada belajar online kan? Ada Iya. dong. Ya. Nah, ada beberapa keluhan nih yang saya dengar. Katanya bosen, terus gurunya kayak nggak fleksibel buat sharing materinya. Nah, itu tips dari Kak Anggun ada nggak buat teman-teman yang ngerasa jenuh dalam belajar selama pandemi? Jadi kebetulan kemarin bulan lalu ya, itu Ya. forum anak di Jawa Tengah diajak video callan langsung sama Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Oke. Nah, beliau memberikan saran kepada kami semua, gimana sih kalau misalnya kita itu bosan kayak gitu. Katanya beliau tuh diajak aja gurunya video callan, nge-zoom bareng, belajarnya lewat itu aja. Dan menurut aku juga kalau misalnya belajarnya face to face meskipun virtual
kayak gini ya, itu lebih nyangkut, lebih masuk. Sedangkan pada saat ini dari adik-adik kelas dan saudara-saudaraku itu emang hanya dikasih tugas, kemudian belajar sendiri, dan menurutku kurang efisien juga. Kalau misalnya guru-gurunya mau anak-anaknya ini diajak tatap muka langsung, kan pasti lebih bisa ngena lah materi-materi dan ilmu-ilmu itu. Ya kalau misalnya kayak di kalau Anggun kan di Jawa Tengah itu kan, nah kalau kami kan di Kalbar itu kan kayak sinyalnya itu kan koneksinya itu udah lumayan bagus, dan itu kasihan kalau anak-anak yang ada di agak ke dalam, masuknya agak ke pedalaman atau mungkin ke tempat-tempat yang belum terjangkau, itu mungkin bakal jadi kesulitan bagi mereka buat tetap mencari ilmu. Nah mungkin saran dari Kak Anggun buat dari pihak dinas pendidikan ataupun pemerintah itu ada nggak tentang hal itu? Mungkin teman-teman yang ada di Kalimantan Barat atau dimanapun itu bisa ngasih masukan aja kali ya untuk dinas-dinas terkait di provinsi atau kabupaten tersebut. Karena kalau di sini emang ada kadang-kadang memang sinyal ya agak susah, tapi aku rasa masih lebih susah yang di sana mungkin ya. Iya nggak? Iya banget sih. Jadi mungkin ini tugas dari teman-teman forum anak ya, untuk menyuarakan suara teman-teman yang ada di sana, biar bagaimana pemerintah bisa mendengarkan kita semua gitu. Oke, minta doanya nih Kak Anggun, semoga nanti kita bisa lebih didengar lagi suaranya di sini. Wah, dari Deborah nih ada yang ngasih Rodli. Keren nih, forum anak daerah Jepara. Selamat Kak Anggun bisa sampai ke Bupati, sama dengan saya dengar kemarin dari sharing interaktif di forum anak Melawi. Semoga forum anak semoga Fadas langsung action nih. Oke. Amin. Semangat terus pokoknya, nggak boleh menyerah. Dan kerjasama itu paling penting antar tim. Pasti itu, kita jangan sampai lost connection lah selama pandemi, harus terus kerjasama. Sip. Oke, ayo yang mau tanya, teman-teman yang mau nanya ke Anggun nih, apa aja, ayo silahkan komen. Silakan. Selalu semangat Tungs. Oke Nada. Kalau di sana Kak Anggun, misalnya anak-anak mau mau di forum anaknya nih, untuk ke forum anaknya nih, kalau kinerja sih bukannya sih, forum anak itu di lingkup pemerintahnya itu kayak up banget nggak gitu? Gimana? Forum anak di Jepara itu kan gimana ya nyusun kalimatnya ya, bingung nih. Gini. Kan banyak nih yang mikir kalau forum anak itu kan isinya itu kan kayak anak-anak doang gitu kan, yang mungkin nggak tahu lebih lanjut itu kayak anak-anak apa sih yang di sana mereka lakuin, kan mereka cuma sekumpulan anak-anak. Nah itu untuk di Jepara nih, forum anaknya itu gimana nih dari yang ditangkap oleh pemerintah ataupun masyarakat di sana nih, apakah disupport banget atau masih ada yang kayak belum percaya tentang forum anak itu kinerjanya gimana gitu? Sebetulnya menurutku kalau di Jepara sendiri, dari masyarakat Kabupaten Jepara itu lebih care untuk forum anaknya. Kalau pemerintah ya setengah-setengah lah. Kadang ada perhatian itu, ada, tapi seperti kemarin pada saat Musrembang Provinsi Jawa Tengah itu kebetulan di Kabupaten Jepara. Nah, aku ada posisinya di sana. Kemudian ada perhatian lebih karena di situ ada Pak Ganjar, gubernur. Jadi beliau itu kan orangnya kalau ke forum anak itu care banget ya kan. Jadi pada saat di situ Bupati Kabupaten Jepara juga care ke kami. Dan kemarin sempat musrenbang online juga, itu ya care gitu. Tapi kalau itu masyarakat lebih support banget ke forum anak Jepara. Oke, jadi kayaknya di Jepara ini udah berkembang banget nih forum anak ini. Kalau kami di sini tuh masih 50-50.
kadang tergantung dari apa yang kami lakukan. Jadi mau dapat Benar. uang sebetulnya Sebenarnya itu sama, ah, sama. ya kita doain aja semoga nanti ke depannya forum anak itu bisa jadi lebih wah lagi, bisa jadi wadah yang paling baik untuk menyalur aspirasi dari anak-anak khususnya. Nah, dari pertanyaan dari Nada lagi nih, menurut Kak Anggun, hak partisipasi anak kerenggut nggak sih di masa pandemi ini? Hak partisipasi, Eh, masuk banget dimana kita misalnya nih kita di rumah aja itu kan termasuk kita udah berpartisipasi besar di kabupaten, di provinsi ataupun di negara ini dengan cara kita di rumah sesederhana itu. Kalau misalnya kita mau berkarya, kita mau bikin video, ngajakin teman-teman di rumah, itu kan kontribusi yang lebih besar dan menurut aku lebih ngena lagi itu. Tapi kalau mau teman-teman yang sederhana dan partisipasinya itu udah masuk, ya udah teman-teman di rumah aja itu. oh, Tapi kalau mau lebih, teman-teman bisa berkarya, teman-teman bisa bantu pemerintah gimana caranya, ngajakin tetangganya untuk di rumah aja, keluarganya, itu kontribusinya lebih wah menurutku itu. oke. Nah, kalau buat yang masih bandel nih, yang wah apa sih, kan gue udah jaga kebersihan nih, udah nggak nyentuh sana sini, boleh dong keluar-keluar, boleh dong kayak aktivitas ini, gitu. Gimana? Kalau untuk yang seperti itu mungkin emang susah deh dari ini sendiri, mungkin gimana ya, mungkin mereka bisa aja mereka sehat tapi kan mereka bisa membawa virus tersebut ke keluarga. Dan yang perlu ditanamin menurutku untuk mereka itu, apakah mereka nggak sayang sama keluarga mereka, orang tua, kakek nenek, adik kakak, semuanya mungkin yang perlu ditanamin itu, karena mereka kan merasa nggak apa-apa kok aku keluar, nggak apa-apa udah sehat-sehat aja, aku nggak ngapa-ngapain ya kan. Mungkin yang Iya. perlu di kampanyekan itu rasa simpati menurutku. Iya, itu juga apa harus jadi kesadaran masing-masing gitu ya, jangan apa ego. Ya, nggak itu Iya. banyak Eh, jawabannya nih. Gimana dari Rida.aulia underscore? Gimana dengan anak yang masih nongkrong sana sini? Wah, ntar lu ditangkap Satpol PP nanti nih. Ya, tadi udah dijawab ya, Iya, kayak mungkin. gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Mungkin kita bisa tanamin, kita ajak mereka untuk lebih sayang lagi sama keluarganya di rumah aja, karena ini fase yang menurutku kita bisa lebih lebih menambah ikatan apa ya dengan keluarga gitu loh. Kita lebih banyak Mempererat, iya. gitu sama keluarga. Apalagi itu kan sebelum pandemi kan kalian udah kayak selalu keluar gitu kan, selalu aktivitas, selalu kemana-mana. Nah ini mungkin dalam pandemi ini itu saatnya deh buat kalian-kalian yang biasanya sering keluar rumah, sering nggak di rumah. Nah itu buat ngabisin waktu sama keluarga. Mungkin ibu bapaknya kangen mungkin sama kalian, mau mau atau Ya kan? gimana gitu. Ini waktunya buat teman-teman Iya. semakin dekat. Terus ingat, walaupun di rumah tetap produktif seperti yang Anggun bilang tadi, jangan cuma rebahan, jangan cuma ya tidur dari pagi sampai sore ya, mentang-mentang puasa lagi kan. Ya, jangan gitu. Jangan gitu. Kasih waktu buat kita berproduktif. Oke. Eh, untuk Kak Anggun pribadi nih, gimana tanggapannya mengenai pandemi ini secara global deh? Menurutku emang pandemi ini ada karena memang sudah ditakdirkan ada. Waduh, Tapi paling penting ya, bener kan? Bener gak? benar. Tapi yang paling penting bagi kita, khususnya anak-anak, kita hari ini tuh sangat-sangat dibutuhkan oleh negara, meskipun peran kita hanya di rumah aja, meskipun peran kita hanya mengkampanyekan, tapi setidaknya itu sangat membantu pemerintah. Karena misalnya orang-orang yang udah dewasa kadang-kadang itu nggak acuh gitu loh dengan keadaan seperti ini. Kalau misalnya kita anak-anak mengajak mereka dengan cara kita sendiri, misalnya dengan cara yang guyon ya, kalau bercanda gitulah, itu mungkin mereka lebih oh iya ya bener gitu. Jadi mungkin peran teman-teman hari ini bener-bener dibutuhin. Itu
itu sih menurut aku dengan adanya pandemi ini. Jadi mungkin suara anak-anak ini lebih didengar gitu oleh orang-orang yang lebih dewasa. Oke, keren nih, keren. Terus nih ada yang minta nih dari Tejayan, Kak, kata-kata motivasi dong untuk produktif saat pandemi ini. Waduh, kayaknya dia orangnya ini rebahan nih, anak-anak rebahan nih kayaknya dia. Kata motivasi apa ya? Eh, hari ini negara butuhin kamu gitu, jadi kamu jangan rebahan, kamu tetap produktif, apa aja yang penting positif, dan buat suatu perubahan buat diri kamu minimal dan buat Indonesia. Oke, keren nih, keren kata-katanya nih. Tuh buat TJan denger tuh kata-kata motivasinya, jangan rebahan mulu tiap hari di rumah. Semoga bisa memotivasi ya. Pasti. eh apa lagi ya? Ayo dong, mau tanya apa lagi? Yang mau tanya-tanya, ayo mumpung nih lagi sama sama Anggun. Nanti kalau udah selesai live-nya baru deh mau ada yang nanya. Ada yang DM nih katanya kemarin, wah cepet banget live-nya udah selesai katanya. Padahal selama live dia cuma nyimak aja nggak nanya-nanya gitu. Nanya dong, nanya dong. Ayo nanya-nanya. Nanya dong. Mungkin teman-teman yang ada di Jawa Tengah atau di Kabupaten Jepara bisa nanya-nanya ke teman-teman yang ada di Kalimantan Barat, gimana di sana gitu keadaannya atau apa. Kalau di Kalimantan Barat sendiri forum anaknya seperti apa kegiatan-kegiatannya gitu, mungkin produktif tetap di sana kayak gimana selama pandemi ini? Selama pandemi ini kami udah ada beberapa kegiatan, itu pun sama kayak di Jepara, itu bersifat online gitu. Kayak kami bikin himbauan, bikin kampanye tapi online. Nah itu susahnya kalau di sini itu kayak nggak semua anak-anak yang seumuran kita ke bawah itu seperti saya bilang itu apa kurang care sama yang dilakukan sama forum anak gitu. Jadi mereka tuh nganggap kayak forum itu angin lewat gitu ya, dibaca aja himbauannya terus nggak diacuhkan sama sekali. Itu kadang yang bikin bikin forum di sini tuh anggotanya itu kadang suka kayak waduh kurang termotivasi gitu. Soalnya dari segi tanggapan masyarakat itu pun belum maksimal nanggepin yang kami lakukan. Beda sama yang di Jepara kan kayak udah masyarakatnya itu udah menganggap forum itu kayak wah penting banget nih dari forum nih bawahnya buat anak-anak, terus dilakuin gitu kan. Kalau kami itu masih 50-50, mungkin ada yang sadar ada yang enggak, terus ada yang bandel-bandel dikit gitu. Itu kadang bikin kita dari forum itu bingung mau bikin apa lagi nih biar teman-teman itu sadar gitu. Tapi doain aja mungkin nanti next ke depan bisa lebih berubah lagi, bisa lebih konsisten lagi, bisa lebih memotivasi masyarakat. Semoga. Nah dari Nada lagi nih, wah Nada nih kayaknya banyak pertanyaan nih buat Anggun. Iya, setelah pandemi Forum Anak Jepara mau melakukan event apa nih Kak? Bocoran dong. Waduh. Ya yang pasti mau adain pelatihan. Ini yang udah kita udah siapin semua hal kemarin itu udah siap, udah minggu-minggu mau action tapi ternyata ada seperti ini. Jadi mungkin yang mau kita lakuin pelatihan gitu. Pelatihan. Kalau kami nanti kayaknya mau kumpul-kumpul dulu deh, mau regenerasi dulu kayaknya. Oke, bagus lah, keren-keren. No, ada yang kelewat kayaknya nih. Bentar, kita scroll up dulu ya. Coba dicari. Cari. Oh, dari Tuhu. Oh, dari Pak Tuhu. Kami menawarkan bulan depan untuk bikin kegiatan yang sama dengan Forum Anak Sintang. Semoga Padas siap ya. Padas itu Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas, Kang Gun. Singkatan itu. Oh, Padas ya? Iya, okay, Padas. Okay. Kita akan libatkan seluruh anak di Kabupaten Sambas, Dinkes, dan DO3AP2KB jadi narasumbernya. Oke. Nanti insya Allah siap dong. Kami bakal siap untuk kegiatan ini. Semangat teman-teman yang di sana ya. Siap. Semoga bisa memotivasi teman yang ada di seluruh semangat juga buat Anggun sama teman-temannya di Forum Anak biar lebih gencar lagi, jangan menyerah.
buat terus menyuarakan hak-hak dan aspirasi anak. Iya. Ada yang tanya tuh banyak. Noh, Noni_mail nanya lagi. Sebentar lagi Kak Anggun kan sudah kuliah. Terus bagaimana cara kakak membimbing adik-adik generasi penerus setelah kakak di forum anak? Mungkin kita via online, via grup, mungkin via video call, dan mungkin sesekali tiap bulan atau setiap minggunya diusahain bisa pulang ke Jepara lah, biar bisa ketemu sama teman-teman, biar teman-teman masih terus semangatnya bisa tetap bertambah gitu. Oke. Nanti kita coba lihat deh beberapa bulan ke depan. Jadi intinya walaupun social distancing ini kita juga nggak harus nggak harus itu ya, nggak harus tetap berjauhan. Walaupun kita berjauhan tapi kita bisa tetap deket nih ya online gitu. Keren nih Atau forum mungkin anak teman daerah bisa Jepang. buat kegiatan seperti seminar-seminar gitu online dengan atau live Instagram kayak gini yang penting banget menurut aku, teman-teman bisa lakukan itu. Ya itu lagi tadi baliknya kan kayak nggak semua anak itu punya koneksi wifi gitu. Jadi kadang Ya. hal ini kadang satu sisi itu bersifat positif, bisa membagi ilmu, bisa mendapat ilmu dari sharingnya, tapi satu sisi lagi tuh kayak menekan sejumlah orang ataupun anak yang memiliki keterbatasan dalam hal ini. Mungkin kayak dia kan pakai kuota yang biasa gitu kan, jadi itu kayak kasihan juga, mereka juga udah nggak dapat ilmunya, juga mereka juga susah buat mengakses beberapa hal yang ada di internet gitu. Mungkin nanti teman-teman dari Fadas ya bisa Iya, mengaspirasikan ini semuanya gitu ke semoga pemerintah semoga yang ada semoga nanti dan pemerintah bisa lebih lebih peka lagi. Amin amin amin. Keren forum anak Jepara, salut, bahagia saya mendengarnya, selamat Kak Anggun, keren kata Deborah. terima kasih banyak. Kalau dari Noni Mail, sukses Kak Anggun, saya pula @25 gasken Gun, wih Ketua forum anak Jepara juga sebelumnya aku, jadi 2017-2019 keren oh juga nih orangnya. halo halo Noni, salam kenal. Udah dari nada lagi nih Kak Anggun, ayo baca baca tuh baca. Rencana kuliah di mana Kak Anggun katanya? Aduh, ntar kalau udah ini deh dikasih tahu. Lo Diam dulu masih sabar nada, masih privasi itu. ya, Kak Anggun baru punya sadar. pertanyaan nggak? Kak Anggun punya pertanyaan nggak buat forum anak daerah Kabupaten Sambas nih? Apa ya, berarti kegiatan di sana selama ini kayak kasih himbauan-himbauan gitu ya berarti ya, Iya. apa ya mau tanya. Terus kalau misalnya kayak gini ada nggak sih kayak eh, antara Fadas sama pemerintah itu berkolaborasi entah bentuk apapun itu dalam COVID-19 ini? Ya dari kantor kami sih ya, dari dinas yang menaungi kami itu nggak nggak memperbolehkan, bukannya memperbolehkan sih, kayak nggak menyarankan kami buat turun ke lapangan buat itu kayak masih belum disupport langsung. Kami cuman dikasih support itu di yang kayak tadi yang bersifat online gitu. Soalnya kan di sini juga banyak di forum kan juga banyak anak-anak, jadi mungkin banyak takut sama hal-hal atau resiko yang nanti nggak bisa nggak bisa diantisipasi nanti. Kalau dalam bentuk via online atau apa gitu, misalnya via online mau bikin sesuatu tapi kolaborasi sama dinas atau lainnya. Belum sih, kami baru bersifat mandiri, belum dapat akses lebih buat ke arah sana. Tapi Dari keren sih menurutku. Keren. semoga lah nanti kedepannya lebih top lagi, lebih top chart lagi. Amin. Rido
Rida.aulia_, kan nggak semua anak bisa di rumah aja. Mungkin ada ortunya yang memang harus keluar rumah untuk bekerja. Sebagai anak, pastinya membantu ortunya bekerja. Gimana menurut kalian? Wah, ini pertanyaannya buat kita berdua nih kayaknya nih. Ya, mungkin Bowo ya kan? Iya, Bu. Mau dulu. Gimana ya? Kalau menurut aku pribadi nih, eh, tugas utama dari anak itu kan belajar gitu kan ya. Itu nggak harus 100% buat bantu orang tuanya bekerja. Ya walaupun kalau misalnya anak bantu orang tua bekerja itu kan sifatnya itu kan baik ya. Cuman dalam wabah atau dalam keadaan seperti ini tuh nggak harus banget gitu. Aku tekankan lagi itu kayak nggak harus banget karena uh, dunia itu perlu kalian anak-anak yang sehat buat generasi berikutnya gitu. Jadi percayain aja urusan pekerjaan sama orang tua kalian sama orang yang lebih besar biar gimana ya biar kita itu anak-anak itu di rumah tuh tetap produktif di rumah aja gitu, jangan mengambil resiko lebih besar lagi buat keluar gitu. Bahaya dong kalau kita anak-anak udah terpapar covid gitu kan, gimana ya, ya bahayalah menurut aku gitu, jangan sampai deh. Maka dari itu tadi aku bilang kita tuh harus memprioritaskan diri buat stay safe aja dulu, jangan kayak jangan maksain lah buat keluar rumah ataupun yang tadi tuh kalau mau bantu dikit-dikit membantu orang tua bekerja itu kan juga nggak harus keluar rumah, kan bisa di rumah aja, bisa bantu di rumah juga. Mungkin orang tuanya kerja, nah kalian di rumah itu produktif tuh, bantu nyuci, bantu ngepel, bantu masak, bantu beresin-beresin apa kan gitu kan bisa. Nah kalau menurut kamu nih gimana? Kalau menurutku itu kita bantu itu nggak harus secara fisik ya. Iya. Kita telepon. Kalau misalnya teman-teman yang dengan sinyal yang mumpuni, di Jawa Tengah kan rata-rata sinyal udah lumayan, udah bisa lah. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya orang tuanya dagang atau itu yang bantu-bantu kan yang dagang ya biasanya. Mungkin teman-teman bisa bantu melalui di share ke sosial media ya, Instagram, WA, teman-teman kan lebih canggih ya kan biasanya daripada orang tua. Maka cara bantu yang seperti itu menurutku saat ini efisien banget, bisa ngebantu bukan hanya orang tua, misalnya saudara yang lagi mungkin ter terbengkalai gitu pendapatannya. Itu tadi ada yang tanya mungkin tentang ekonomi yang lagi turun. Nah, peran kita sebenarnya kita bantu aja melalui sosmed, kita promosiin aja, baik itu tetangga, saudara, orang tua, ataupun siapapun itu. Jadi melalui situ dari rumah kita main handphone aja, kita tuh bisa bantu semua orang gitu. Oke, jadi betul tadi kata kamu, kita juga nggak harus bantu secara fisik, itu kayak nggak prioritas buat secara fisik. Yang kita utamain itu kayak keselamatan kita dulu gitu. Iya, benar. Bener. Wah, masih ada yang nanya nih tentang public speaking nih. Tapi kalau anak, oh bukan, sorry, saya lihat. Gimana tipsnya biar Oh iya itu. Tipsnya nih ya, gimana Kak Anggun? Kayak tadi ya, yang pertama kita yakin dan kita harus nekat, yakinin diri aja dulu gitu loh, kita pasti bisa. Tapi sebelumnya kita harus belajar, kita belajar lewat Google, YouTube, dan kita harus belajar dulu untuk misalnya kalau aku misalnya belajar lewat cermin, kira-kira itu tuh kalau bicara di depan orang itu kayak gimana sih, kalau misalnya ada yang kurang pas mungkin kan bisa dibenerin tuh lewat cermin. Itu yang paling sederhana kalau pada masa pandemi ini lewat YouTube dan ya kayak tadi di rumah. Tapi kalau pada saat udah nggak pandemi, pada saat take action itu teman-teman harus benar-benar yakin dan nekat. Itu kuncinya. Oh, itu dia tadi. Nah, buat yang tadi nanya, intinya itu kalau menurut aku yang paling penting itu niat dulu deh, niat sama konsisten. Nah untuk masalah sumber belajar ataupun hal yang lainnya itu bisa dicari lewat mana aja, lewat yang lebih senior, lewat media sosial gitu kan, seperti YouTube yang kami bilang tadi, itu juga bisa banget sih.
Ada lagi yang nanya nih dari Ilhan Firhansyah underscore. Menurut Kak Anggun sama Kak Bowo nih, definisi produktif itu apa sih? Bagi tipsnya dong, ya kan? Oke. Definisi produktif menurut Kak Anggun itu apa? Oh, jawab nggak nih? Silakan dijawab dulu mungkin. Kak Anggun dulu deh. Oh gitu. Oke. Produktif. Produktif itu ketika kita bisa menciptakan sesuatu atau merubah sesuatu dari yang mungkin kurang baik atau awalnya kurang benar jadi lebih baik, itu termasuk produktif, membenarkan sesuatu. Atau kita bisa membuat sesuatu yang baru, bisa bentuknya fisik atau non fisik, bisa bentuk karya, bisa bentuk himbauan atau apapun, itu bisa dikatakan produktif. Selama kita itu bergerak terus, kita nggak diem, kita nggak jalan di tempat, itu namanya produktif. Yang penting positif. Oke, itu dia. Kalau menurut aku sih sama sih, kurang lebih kayak gitu. Intinya itu produktif itu apa? Terus ngelakuin sesuatu gitu. Jangan rebahan, jangan tidur, jangan cuman apa di rumah terus gitu. Intinya sih gitu sih. Terus untuk masalah itu apa, kegiatannya itu apa, nanti bisa disesuaikan aja. Kalau mau yang lebih berguna, mungkin bisa kayak buat himbauan-himbauan. Kalau mungkin mau yang bersifat menghibur, bisa dong kayak bikin konten-konten di Instagram, di YouTube dan lain-lain. Intinya itu jangan memposisikan diri kalian di posisi yang kalian tuh nggak ngapa-ngapain gitu, cuman diem. Nah itu jangan. Bantu orang tua kayak nyuci, masak dan lain-lain, nah itu bisa dibilang produktif gitu. Jadi melakukan suatu hal yang positif dan ada hasil. Intinya positif deh. Lawan COVID-19 dengan di rumah aja. Wah kata Nada di. Ya. Nah, udah jam 5:30 nih. Kita juga iya. Iya, dari tadi nggak terasa banget ya gangguan ya. Iya, terasa bener-bener nggak Terasa bener. Sayangnya tadi tuh kita harusnya itu tepat waktu sih, harus on time sih. Cuman tadi ya banyak kendala juga nggak bisa dipaksain gitu. Nah, mumpung waktu juga udah menunjukkan waktu-waktu mendekati berbuka puasa, Ya. mungkin kita bakal stopin dulu live-nya untuk kali ini. Udah banyak juga hal yang kita sharing tadi, mulai dari produktif sampai yang keluar topik juga. Tadi ada beberapa yang aku lihat tadi, ya nggak apa-apa. Intinya ini bisa jadi bisa jadi kayak poin-poin penting yang bisa kalian ambil selama pandemi ini. Kalian pikirin, kalian jamin di rumah buat stay safe, juga buat produktif gitu. Nah, Kak Anggun, terakhir nih sebelum kita closing, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang nonton di live ini, juga pesan-pesan buat forum anak daerah Kabupaten Sambas, juga anak-anak yang ada di Sambas? Ya. Oh, yang pertama teman-teman, kalau misalnya teman-teman penasaran dengan forum anak Jepara, kemudian pengen tahu perkembangan kami terus, silahkan diikuti Instagramnya di @forumanak_Jepara. Setiap hari kami insya Allah memberikan sesuatu yang mungkin ya positif lah atau bermanfaat gitu. Dan hari Senin nanti berbicara masalah program kerja juga. Kita akan berbicara masalah program kerja dan inovasi-inovasi pada masa pandemi ini. Jadi silakan teman-teman diikuti dan nanti ditonton bagi yang punya kuota. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan patah semangat, lakukan apapun itu yang pengen teman-teman lakuin. Yang penting itu positif, yang penting itu membuahkan hasil yang positif. Yang penting teman-teman di rumah, tapi jangan sampai wawasan kita itu nggak bertambah gitu. Oke, tuh dari Kak Anggun tadi tuh intinya tetap produktif, tetap ngelakuin hal-hal yang positif. Dan bagi yang tadi seperti yang Kak Anggun bilang, yang kepo sama forum anak Jepara, langsung follow aja. Terus yang kepo sama Kak Anggun nih pribadi ini, langsung follow aja nih Kak Anggunnya. Follow. Oke. Boleh di DM. Kalau mau tanya-tanya silahkan. Sip. Nah, kita closing aja nih ya Kak Anggun ya. Jadi makasih buat teman-teman yang udah mau nonton live-nya. Salam dari saya mewakili Forum Anak Kabupaten Sambas buat Forum Anak Forum Anak Daerah Jepara. Jadi semoga nanti kita bisa berkolaborasi di lain waktu
buat bikin sesuatu seperti apa. Amin amin amin. Nah, Salam buat sama teman-teman yang ada di Tambas ya, dan yang ada di Kalimantan Barat. Semoga sehat selalu. siap, semoga sehat selalu juga buat anak-anak di Jepara. Stay safe ya, jangan bandel. Nah, udah banyak yang kita omongin, terus ini waktunya kita buat closing. Jadi teman-teman jangan sedih, besok sama lusa bakal ada live lagi sama bintang tamu yang keren nih kayak Kang Gun tadi. Oke, mungkin sekian dulu. Siap. Oke, terima kasih Kang Gun udah nyempetin waktunya buat live bareng sama kami di Forum Anak Darah Kabupaten Sambas ya. Semoga Kang Gun sehat selalu, sukses selalu dan selalu. Teman-teman yang ada di mana-mana, yang nonton juga selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih Kang Gun. Terima kasih banget. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi live-nya. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Passionnya, walaupun hasilnya itu sedikit ya, kalau dari uang itu kita tuh biasa aja, nggak apa-apa, ikhlas gitu loh. Lain lagi kalau misalnya kita mungkin uangnya banyak ya kalau segi pekerjaan, tapi kita nggak serang tuh, kayak terkadang kita tuh nggak ikhlas. Oke. Jadi kita harus harus kayak nyari passion kita dulu gitu ya.